yakinun. Orang yang makin kuat iman jadi makin banyak memikirkan akhirat. Makin yakin ke akhirat, kehidupan akhirat, maka dunia ini makin ringan. Orang yang kurang iman dihitungnya duniawi terus. Kalau mulia, mulia dunia, tidak mikir kemuliaan di akhirat. Kalau kaya, kekayaan di dunia, tidak memikirkan bagaimana nikmatnya punya kekayaan akhirat. Kalau rumah, yang dipikirkan rumah di dunia, tidak berpikir di akhirat dia akan punya rumah atau tidak. Nah, orang yang kuat iman mikir akhirat terus dan berdampak pada pengeluarannya. Kalau orang yang kurang iman pasti senang ngumpul-ngumpul. Bagi yang sudah yakin kepada akhirat, yakin dengan janji jaminan Allah, mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, sudah tidak ada beratnya. Jadi berubah dari yang senang ngumpul-ngumpul terus menjadi senang berinfak. Ini tergantung tingkat iman. Jadi kalau imannya kurang, pelit dia. Imannya kuat, dermawan dia. Tidak punya rumah, banyak yang stres. Karena memang dunia terus. Bukan tidak boleh punya rumah, sok aja, ya. Nggak, kalau dikasih pasti dapat, nggak dikasih nggak dapat oleh Allah, ya. Tapi bagi orang yang pikirannya akhirat, justru yang dipikirkan itu rumah di akhirat. Lebih senang. Ada yang mau jual aset demi bikin masjid, rumahnya sederhana, targetnya istana di sorga. Itu pasti karena iman. Dihina itu menyakitkan bagi pecinta dunia. Pecinta akhirat dihina tidak menyakitkan, bahkan itu jadi penggugur dosa. Coba, pujian-pujian itu kan di dunia saja, benar? Makanya orang-orang yang banyak sakit hati itu biasanya pecinta dunia. Kalau pecinta akhirat, apa sih? Penghinaan orang tuh apa sih? Tidak ada apa-apanya sama sekali. Coba saudara menghina ke saya, awas ya. Nah, saudara-saudara menghina, enggak kan apa-apa. Rezeki saya tidak berkurang dengan penghinaan, kemuliaan tidak berkurang, malah jadi penggugur dosa, jadi tambah pahala kalau hitungannya akhirat. Jadi yang banyak-banyak jengkel, sakit hati, kecewa dengan ya tetek bengek duniawi ini karena memang tidak mikir balasan akhirat. Makanya salah satu di antara ciri ikhlas adalah mencari pahala akhirat, dan itu hanya orang yang yakin. Kalau tidak yakin ya dunia saja riweuh. Gini hadirin, ini diulang sedikit ya. Biasa bab rezeki, nggak selesai ini cerita rezeki sebab ini kepikiran bagi sebagian orang. Bagi yang kuat iman, kalau sudah ngomong rezeki itu sudah satu aja yang dia pikir tuh, Allah. Allah yang membagi, Allah yang memiliki, Allah yang membagi sesuka Allah. Kapan waktunya, berapa jumlahnya, lewat siapa, di mana, terpikir, tidak terpikir oleh kita, nggak ada masalah. Kalau Allah mau ngasih rezeki ke kita, nggak harus kepikir. Begitu juga kalau Allah mau ngambil, ya nggak kepikir-pikir, tiba-tiba nggak ada aja motor, ya tidak ada kan yang merencanakan motor kecuri. Tidak kepikir-pikir, tiba-tiba ketabrak, nauzubillah, masuk rumah sakit, biayanya mahal. Kalau Allah mau ngambil, sesuka Allah, kapan dikasih, kapan ditahan,
kapan diambil, kapan dilapangkan, kapan disempitkan. Itu tidak ada kaitan dengan kita pinter tidak. Suka-suka Allah sepenuhnya. Makanya bagi orang yang yakin kepada dengan iman itu semuanya jadi pahala. Dagang, untung, tidak untung sama. Sama-sama ladang amal. Bagi yang hitungannya pahala. Tapi bagi yang hitungannya dunia, rugi saya hari ini nggak laku, gitu. Rugi aja. Dan ngomong rugi itu nggak pernah senyum. Rugi. Nggak ada yang rugi, hari ini nggak ada. Nggak nyambung. Bagi orang yang kurang iman, ribet sekali masalah dunia ini. Bagi orang yang kuat iman, dikasih syukur, ditahan sabar, diambil ridho, semuanya jadi kebaikan. Gimana besok lusa? Besok lusa sama dengan sekarang dan yang lalu. Samanya apa? Sama-sama yang ngebagikannya adalah Allah. Nih, di Darul Tauhid sedang musim mutasi atau mutilasi ada nih? Musim mutasi. Kenapa pakai deg-degan segala? Biasa ya nggak? Ditaruh jabatan di mana aja terserah Allah. Yang penting jadi amal soleh. Tapi bagi pecinta dunia, aduh takut bonus berkurang, gaji berkurang, takut penghormatan berkurang. Karena memang dunia dan itu melelahkan. Bagi yang yakin ke Allah, gak apa-apa. Yang penting jadi ibadah. Oh, enak betul. Makanya iman seseorang itu merubah paradigma hidupnya. Apalagi kalau iman seseorang makin kuat, banyak ingat mati. Jadi berkejaran dengan kematian itu, karena tahu mati ini pasti matinya, tapi waktunya tidak tahu. Dan setiap saat 1001 jalan menuju kematian. Apa saudara pikir pulang ke rumah pasti hidup? Berapa banyak yang pulang kantor meninggal? Mau dharma wisata, dadah, bersenang-senang, pakai baju, bawa segala macam. Kemarin 11 tuh. Tidak pernah terbayang mobil akan blong remnya. Apa direncanakan oleh supir? Tidak. Yang punya mobil merencanakan rem blong? Enggak. Tidak ada yang nyangka pertemuan dengan anak itu yang terakhir kalinya. Masih ingat cerita kemarin yang naik motor moge? Tidak terbayang. Naik moge itu menuju tempat kematiannya. Makanya orang yang kuat iman cirinya adalah banyak ingat mati. Karena tidak mau gagal. Mati su'ul khotimah. Ayo cek. Sudah beli belum pakaian terakhir? Biar aja lah yang nyediain orang lain. Nyusahin orang. Belilah. Tapi saya juga hadiah deng. Pakaian terakhir. Tapi kalau saudara mau pakai duluan boleh. Apalagi kalau orang sudah makin kuat iman yang bisa merubah seperti yang tadi dikatakan ya. Kalau orang kuat iman itu jadi jauh lebih sabar. Sabar karena tahu tiap kejadian terjadi dengan izin Allah, dan tiap kejadian yang Allah izinkan bagi orang beriman pasti baik. Walaupun tidak cocok menurut keinginan kita, enggak apa-apa. Pasti baik kok. Karena yakin Allah Maha baik, dan yakin selama ini Allah berbuat baik kepada kita, dan yakin sampai kapanpun Allah Maha baik.
Dan kita milik Allah. Kalau Allah berbuat sesuatu pasti yang terbaik, walaupun tidak cocok dengan keinginan kita, enggak apa-apa, jalanin saja, udah diukur oleh Allah. Tapi orang yang tidak kuat iman, waduh, ngegarapak, kalau bahasa Sunda tahu ngegarapak itu apa? Menggeruduk. Bukan menggeruduk, menggarapak. Emang ada kejadian yang terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Karena enggak yakin ke Allah, jadi enggak yakin kejadian itu izin Allah. Tapi kalau sudah yakin ke Allah, enggak ada sekecil apapun musibah kecuali dengan izin Allah. Kena jarum pentul, izin Allah bukan? Kan? Nggak mungkin, cos nggak mungkin tanpa izin Allah. Semuanya. Kesandung, izin Allah bukan? Keselak, izin Allah bukan? Semuanya. Jadinya orang itu yang yakin ke Allah tuh kalau ada kejadian tuh ridho. Saya milik Allah. Mau diapain saja oleh pemiliknya ya enggak apa-apa. Tapi pemilik diri ini Allah yang maha baik, yang tidak pernah sekejap pun berbuat jelek, dan selama ini pun selalu memberikan yang terbaik. Terima. Orang nyangkanya, wah kamu sabar bener, padahal mah kita yakin ini Allah lagi melakukan yang terbaik buat kita. Gimana kalau nggak cocok dengan keinginan kita? Apalah keinginan kita menafsu, bener? Ngelamar kerja, udah istiqoroh, ditolak. Yang stres mah yang menganggap keinginannya lebih baik. Melamar seorang akhwat, ternyata dia menerima teman kita yang oh, pernah kejadian duaan, ini asli hadirin. Yang ini melamar, diantar oleh temennya, ternyata yang ditaksi terus yang nganter. Coba itu hadirin, kalau nggak pakai iman menyeseknya ya nggak, mana ya tes. Tapi kalau yakin yang ngatur jodoh Allah, gimana? Kalau emang jodoh dia, tapi kan dia nganter, enggak, yang aslinya kita nganter dia, hanya perasaan kita aja kita yang dia antar. Oh, ya Allah, mani kayak gini ngaturnya atulah, nggak boleh gitu, terima we. Hadirin, tiap di antara kita, dengar baik-baik ya, punya kapling takdir masing-masing. Ini walau adik kakak seibu sebapak beda-beda. Dan satu lagi, dan perjalanan hidup ini punya episode yang berbeda. Enggak ada yang bisa keduga episode kita. Betul? Biarin aja, itu mah urusan Allah. Urusan kita mah belajar dengan niat ikhlas, amalkan dengan niat ikhlas. Yang Allah suka lakukan, yang Allah tidak suka tinggalkan. Nah gitu anteng ya, nggak usah mengurus apa yang menjadi urusan Allah. Urusan kita adalah apa yang Allah suruh, ya itulah. Allah nyuruh ikhlas, berusaha ikhlas. Allah nyuruh ini, kalau kita tergelincir, cuma empat ya. Satu, diberi nikmat, terus apa yang menjadi baik? Syukur. Allah ngasih musibah, bagaimana? Sabar. Kalau berbuat baik, apa? Ikhlas. Kalau tergelincir, salah, bukan tobat, segera tobat. Enak aja, keburu mati kan. Kalau udah sakaratul maut, tobat nggak diterima.
Gitu dah nggak ribet hidup mah. Ribet mah nafsu. Saya lihat ini wajahnya sudah agak lama di dunia ini kan. Biasa ya kan. Ngalir kejadian teh nggak diduga nih. Saya juga akan ada kalau hidup nih sore nggak keduga. Tadinya mau ada ini ada itu rencana tapi jarang cocok. Kemarin juga hari Rabu katanya menjelang ceramah datang aja setengah jam lebih awal karena mau diajak makan dulu, baru nggak makan. Ternyata makan snack hadirin. Hei, tahu makan ular? Ternyata makanan kecil. Nah, nggak apa-apa, ridho. Mungkin ada yang nanya, jadi gimana sih sekarang prioritas apa gitu hati yang harus penting supaya bahagia? Di antara semua ini mana yang paling prioritas? Yang bisa paling cepat menguatkan iman kita. Oh, orang yang imannya kuat mah anteng. Dalam hidup ini teh anteng. Al-mu'min bagaimana? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Urusan orang yang beriman, pokoknya keadaan apapun baik aja buat. Jadi ngariwe dan semuanya jadi kebaikan. Kalaupun harus mati ya udah, kita meninggalnya juga udah pasti, benar? Kalau ada yang meninggal keluarga sedih wajar, tapi tetap ridho ke takdir. Yang membuat menderita tuh adalah tidak nerima takdir. Nah, kalau boleh saya menyarankan yang luar biasa harus kita perjuangkan adalah dua. Satu, ikhlas. Dua, tawakal. Ini rahasia tauhid yang utama. Karena dua inilah setan tidak mampu. An-Nahl 9:9 ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu sesungguhnya dia si setan ini laisa lahu sultan, tiada kekuasaannya. Setan ini kepada orang yang beriman dan bertawakal. Kalau yang surat Shad 8283 gimana? Nah itu intinya illa kecuali. Jadi setan iblis itu berkata, demi kemuliaanmu saya akan menyesatkan ughwiyannahum ajma'in, mereka semuanya. Illa kecuali ibadaka min humul mukhlasin, kecuali orang yang mukhlas. Jadi setan nggak berdaya. Nah kalau mau punya target ngejar yang dua ini nih, jadi orang ikhlas, jadi orang tawakal. Ini ada kesamaan tapi ada bedanya. Samanya apa? Ini bukti tauhid nih. Gini hadirin, ikhlas itu melakukan apapun niatnya mencari ridho Allah, satu saja, agar Allah yang maha melihat, yang maha menyaksikan, Tuhan saya ridho. Bolehkah ingin pahala akhirat? Boleh. Ini termasuk bagian dari keridhoan Allah. Ya Allah, saya lakukan ini. Jadi berbuat niatnya ridho Allah, itu ikhlas. Kalau tawakal bersandar. Ada yang bersandar ke gaji, ada yang bersandar ke perusahaan, ke aset, ke tabungan, ke orang tua, ada yang bersandar ke suami, ke istri, ke kepinteran, gelar, prestasi, relasi, keahlian, ikhtiar,
Banyak yang disandari selain Allah, dan ini pintu tipu daya setan. Makanya lepas dari bersandar ke makhluk, berharap ke makhluk, itu kunci besar yang membuat orang bisa tidak digoda oleh setan. Sok yang bersandar sama suami pasti itu banyak berantem ya, karena suaminya sebagai sandaran. Betul tidak? Yang bersandar ke gaji, bersandar ke jabatan, bersandar ke tabungan, tenanglah saya punya keahlian, nah bersandar ke keahlian, saya akan kerja keras, kasih aja tipes, kerja keras gimana kan? Saya ini otaknya cerdas, kasih kulit pisang, kepleset, beledag, lupa. Mudah bagi Allah. Sekejap yang bersandar ke siapapun diambil sandarannya. Pintu tipu daya setan yang membuat kita jadi berjarak ke Allah adalah tuh dua gerbangnya yang paling potensial. Ingin cari kedudukan di hati makhluk, ingin dinilai, dipuji, diakui, dihormati, dicintai, dibalas budii. Nah, itu udah mulai masalah tuh hidup kita. Dan yang kedua, bersandar, merasa aman dengan selain Allah. Ini yang bisa bikin kita banyak error dalam hidup ini. Ayo, benar apa benar? Ini harus mujahadah serius ini, berlepas dari ingin dinilai makhluk. Rambut lelaki ya makin gomplok, tahu gomplok? Makin bagus, itu makin repot ngurusnya, benar? Nyisirnya. Belum lagi kalau mau sujud gitu. Tapi kalau kita buat simple, lebih ringkas, lebih gampang, betul tidak? Bukan berarti saudara harus gundul semua ya, tetapi bukan tidak boleh punya rambut. Pokoknya saudara rambutan itu takdir Allah. Tapi diperbudak rambut tidak. Saya kan pernah muda, ya udah nggak akan saya ceritakan, udah dulu. Menderita, kormod itu menderita. Sok mau rapi silahkan, mau panjang silahkan. Yang penting jangan diperbudak penilaian orang. Enak, betul? Akhwat, saya nggak mau ikut campur dunia perempuan. Akhwat, tetap yang paling centil teh paling nelangsa. Beneran? Bukan tidak boleh punya penampilan rapi, proporsional, tapi jangan rapi demi dinilai orang. Itu yang bikin capek tuh. Demi cari kedudukan, ingin kelihatan lebih putih, lebih mancung, lebih ini, lebih itu, nyiksa etat teh hadirin. Beneran? Menurut saya mah sing urus badan agar Allah suka, karena badan ini milik Allah. Jadi kalau kita diurus badan ini, dirawat, niatnya sebagai ibadah, bukan untuk kelihatan keren dalam pandangan orang. Tenang. Halo? Bolehkah ngecat rambut? Gini ya, kalau nggak tahu jawaban diam, jangan memaksakan. Boleh ngecat rambut? Tergantung. Catnya cat apa dulu? Kalau ngecat rambut pakai cat tembok ya kan,
Terus warnanya apa? Boleh-boleh saja ngecat janggut. Yang tidak boleh pakai warna hitam. Tapi udah dicat juga yang tumbuh lagi teh yang asli, ya nggak? Masa kita harus ngecat terus-terusan? Tapi kalau mau dicat sok aja, tapi jangan demi penilaian orang. Capek, betul? Mau beli ini, beli itu, jangan demi penilaian orang. Saudara perlu manfaat, beli kalau ada uangnya. Kalau enggak bagaimana? Ya jangan beli. Gampang pisan, aneh. Enggak usah maksa-maksain nyicil demi dianggap oleh orang punya. Mau apa? Enak. Lepas dari cari kedudukan di hati orang, lepas dari ingin dipuji orang, lepas dari ingin diperlakukan spesial oleh orang, silakan rasakan. Anteng hidup ini, ringan hidup ini. Nah, yang kedua, jangan bersandar. Jadi kalau mau berbuat baik, dengar ya, kita sekarang memperbaiki diri, bukan agar diakui kita udah jadi baik. Saya udah berusaha memperbaiki diri, kenapa masih nggak dihargai? Nggak ikhlas. Memperbaiki diri itu ibadah. Orang lain mau mengakui atau tidak, kita jadi berubah, nggak ada masalah, mangga. Mau percaya atau tidak ke abdi, mangga. Mau menghargai, mau tidak menghargai, monggo. Itu mah bukan kapling kita. Kapling kita melakukan agar yang menilai Allah ridho. Selesai, cukup. Nasehatin, misal anak, nasehatin istri, belum tentu mau dengar. Enggak ada masalah. Yang penting nasihatnya dengan niat ibadah, dengan cara terbaik. Sudah selesai di sana. Doakan dengan baik. Dah, yang ngerubah kan bukan kita. Benar? Ngasih tahu suami gitu lagi, gitu lagi. Ya kalau langsung berubah semua, nggak ada pahalanya ngasih tahu, benar? Misal sekarang ceramah tentang ikhlas, terus semua ikhlas sekaligus. Terus saya gimana? Siapa yang dengar? Berarti itu ikhlas, ya kan? Pengen didengar. Udahlah hadirin, dunia ini mah ribet itu kalau berharap dari selain Allah. Karena apa? Karena itu nafsu di sana dan setan mainnya di sana. Lihat aja, yang tersinggung, jengkel, udah pastilah ngarep-ngarepnya dari selain Allah. Nah, kalau mau mujahadah supaya penguat iman kita lebih cepat, coba mujahadah ini, berlepas dari cari kedudukan di sisi hati makhluk dan berlepas dari bergantung, bersandar kepada siapapun apapun, termasuk kemampuan diri. Ya, nggak boleh. Tenanglah, saya udah berpengalaman. Terus gitu teti soledat kecemplung, ya nggak? Hati-hati, jangan bersandar kepada keahlian. Kita harus belajar, berlatih sebagai saya tidak boleh berharap, sebagai ibadah. Kenapa kita belajar? Ibadah. Apakah belajar menjamin kita? Enggak. Yang menjamin kita siapa? Berlatih bela diri apakah menjamin keselamatan? Enggak. Bersepeda menjamin kesehatan? Maut, ya kan? Semua yang bersepeda meninggal akhirnya. Betul? Makan obat menjamin kesehatan? Tidak. Yang menjamin itu Allah. Makan obat, vitamin, olahraga, perawatan itu diniatkan ibadah. Nah, jadi lebih ringan. Udah olahraga terus sakit, ya enggak apa-apa, tinggal tobat aja. Siapa tahu
olahraganya berlebihan, olahraganya niatnya salah, olahraganya caranya nggak bener, jadi ditegur oleh Allah, tobat. Gitu hadirin, jalanin we hidup mah mengalir terus sampai kita meninggal. Udah pasti banyak episode yang tidak diduga, ya kan? Tenang we. Siapa yang menduga di Ukraina perang? Tidak ada. Di jalur Gaza perang begitu, ya. Tapi yang beriman teguh mah nerima. Yang menderita mah yang kurang iman aja, dimanapun juga. Kalau untung menderita atau bahagia? Untung uang nih, menderita atau bahagia? Bahagia mah kalau punya iman. Saudara tiba-tiba untung 10 miliar, stres nyembunyiinnya, ya enggak? Belum takut ketahuan pajak, aduh stres. Apa kalau punya sepatu bagus pasti bahagia? Ya, dipakai ke masjid itu hadir. Digantung di sini dua. Bahagia mah sederhana. Iman makin kuat, makin bahagia. Kesibukannya diniatkan jadi ibadah baru bahagia. Udah cuman di sana, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Dunia mah cuma ujian. Teng. Ada pertanyaan? Boleh. Waduh, ada buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau bertanya. Silakan. Kalau kita tidak berikhtiar, kita hanya menyebut rezeki itu hanya Allah yang mengatur. Tapi kita selama ini tidak berupaya untuk mencarinya. Dan salah satunya juga dengan jodoh. Bagaimana pendapat AA begitu? Cobain aja. Diam aja ya. Nanti datang calon mertua. Oh iya, ini cicing itu jadi. Ya, cobain aja. Siapa teh? Dua ulama ya, Imam Syafi'i dengan gurunya yang berbeda pendapat tentang rezeki. Saya mohon maaf kurang akurat kalau tidak begitu tepat, tapi maknanya ya. Ini guru dan murid. Kata muridnya harus ikhtiar baru ketemu rezeki. Kata gurunya, kalau kita yakin ibadah kita benar, ikhtiar kita dibimbing Allah, rezeki datang. Lalu muridnya ini ada yang minta tolong metik anggur kalau nggak salah. Akhirnya wah ikhtiarlah metikin anggur, dikasihlah hadiah. Oleh nih saudara sudah ngebantuin anggur hadiah. Tuh kan kalau ikhtiar mah dapat anggur. Datanglah ke guru beliau, Syekh, kata saya juga harus ikhtiar. Saya kalau tidak kerja gak ada yang ngasih. Nih hasilnya, coba Syekh nih rasakan. Kasihin aja ke gurunya. Gurunya tuh kan datang sendiri ya kan. Apa yang membedakan? Makomnya. Kalau gurunya ini selain yakin, waktunya banyak dipakai belajar dan ngajar selain untuk ibadah. Jadi tidak ada waktu yang tersia-sia kecuali untuk patuh ke Allah. Walaupun tidak menjurus ke mengejar rezeki, tapi ikhtiarnya adalah dakwah, ngajar, dan ikhlas, tawakal. Ikhtiar lahir batinnya sempurna. Jadi tidak harus menjurus kepada anggur itu. Didatangkanlah anggur. Jadi gurunya ini tidak diam. Kalau diam juga ada dia, misalkan di masjid culang cile, maling ya, malah disangka maling. Dalilnya begini Pak,
Dengar, ini dalil orang yang kuat iman ya. Al-mu'minul qawwi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini du'if wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat, di sana maksud kuat itu bukan kuat fisik, kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi dua-duanya ada kebaikan karena mukmin. Tapi makin kuat yakinnya, makin baik dalam segala hal dan makin dicintai Allah. Lihat lanjutan dalil ini ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Dengar ini dalilnya. Berantusiaslah, bersemangatlah, all out lah, begitu tuh, dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Oh, belajar manfaat, kerja manfaat, kerja, ikhtiar manfaat, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Ini satu paket nih, kayak uang 2 lembar nggak bisa dipisah. Jadi kalau sibuk ikhtiar kurang doa, nggak cocok. Doa terus tidak pakai ikhtiar, padahal dia mampu, namanya malas ya. Wala ta'jaz, janganlah kamu lemah. Tuh perintahnya gitu. Semangat terus. Baru wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Dan jika menimpamu sesuatu, jangan berkata seandainya begini saya begitu, nggak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma sya'afal. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Fa innallahu taftahu amalai syaiton. Karena perkataan seandainya pada waktu itu membuka pintu daya setan. Bagaimana kalau sesudah itu terjadi? Ridho, tapi sesudah itu evaluasi. Mau bikin nasi jadi bubur, terima, sambil ikhtiar jadi bubur ayam spesial. Udah itu dievaluasi, apa nih hikmah takdir ini? Oh, kebanyakan air, tolong tambah airnya. Nggak jelas nyuruhnya ke siapa. Teriak tolong tambah airnya, kedengaran oleh suami, ambil tambah. Anak juga dengar, ambil tambah, ya nggak? Jadi bubur ya. Begitu. Mau nyobain, diam aja, sok aja cobain. Kalau jodoh gimana? Jodoh itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi jodoh itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Enggak selalu terprediksi, betul? Jodoh itu kumaha Allah. Ada yang dekat nggak jadi, yang ada yang baru kenal jadi. Anak di DT, jodohnya di Jerman jauh. Di sini bukan balatak ya, bergelimpang, bukan bergelimpangan, apa sih? Bermunculan. Santri banyak, tapi jodohnya jauh ke sana, Pak. Begitulah. Semuanya sebagai ujian. Begitu. Ujian. Saya mengalami banyak ujian. Benar-benar tidak terpikirkan, tapi yakin semuanya akan jadi kebaikan kalau disikapi dengan benar, ya. Jadi gimana Bapak mau jodoh yang mana? Itu tinggal lempar sapu tangan biru ke sana, ya enggak?
nanti ketangkep oleh ikhwan, jadi ikhwan yang jatuh cinta. Yang ada seseorang ganteng, rupawan, banyak uangnya, pengusaha restoran, tetep padahal yang beli banyak, yang mau sama beliau mau ada, tapi yang jadi nggak ada. Ujian. Ada dokter juga rupawan, begitu, yang naksir banyak, yang jadi belum. Allah yang uji semuanya, dan tidak tergantung wajah. Kalau yang punya jodoh yang cakep semua, berarti kita nggak punya jodoh dong, ya. Ya benar lagi. Jadi gimana, belum ada sampai sekarang ini teh? Ya, sudah. Duda. Oh, nggak kuat. Tomboy. Ujian, Pak. Cari yang asli atuh. Yang apa kesulitannya apa sekarang? Enggak, sekarang jadi kurang pede sekarang. Udah nih, akhwat. Di Darul Tauhid juga, ampun ini Pak, ikhwan yang nikah belum nikah banyak, akhwat yang tinggal jebet-jebet aja keinginan kiai tanya cik atuh jebet, tapi daya ngejebetinnya siapa? Dari ada jebet-jebet, ini mau sama dia, dia mau muntah, ini gak bagus. Yang bagus mah istiqoroh, terus ke Allah minta ditunjuki, ya. Silakan, ada lagi sing segera dapat Pak, ya. Tapi langkah ke sini sudah tepat insya Allah, ya. Jawaban ini membantu menenteramkan tidak? Kalau enggak ya maksudnya bukan hanya membantu menenteramkan, tapi dengan jodohnya sekaligus. Ya sok. Nanti di jalan atau nyegat di sana. Ya. Tes, ya. Ya, bismillah dulu. Ya udah, nggak usah ya. Harus pakai mikrofon kan. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal AA menyampaikan rasanya semangat profesional itu, kemudian kesungguhan, terampil itu kurang dikedepankan. Maksudnya lebih ke tawakal, Allah, takdir, qadarullah gitu ya. Nah ini khawatirnya mungkin juga di kesempatan di radio juga ya. Jadi gimana Allah aja. Yang dikhawatirkan nanti etos kerja, semangat, kedisiplinan. Mungkin kalau di lingkungan DT mah udah gitu. Cuman ini ketika kami diskusi juga di kantor, lebih ke pasrahnya gitu. Cuman mungkin hanya sebagai masukan. Alangkah indahnya ketika yang didorong itu sebuah kesungguhan, disiplin, tepat waktu, sehingga layaklah kita ini mendapat takdir baik. Itu aja barangkali ya masukan. Syukran. Terima kasih masukannya ya. Nuhun jazakallah. Ingin ngebela diri ya. Lihat di Darul Tauhid kayak. Tapi saya tidak mau membela diri. Teman-teman di sini telat sejam, telat semenit, sama atau tidak? Sama-sama apa? Sendal di sini berantakan atau rapi? Kenapa harus rapi? Karena rapi itu amanah dari Allah. Tapi saya yakin Pak, orang-orang yang ikhlas dan tawakal akan dibimbing oleh Allah.
Karena jaminan Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi kalau hanya cerita orang ini tawakal pasrah ke Allah, pasti dibimbing oleh Allah. Kalau malas dengan tawakal itu beda kapling. Jadi kalau orang udah tawakal, udah mesti dia akan jadi bagus ikhtiarnya, karena Allah janji akan membimbing gitu. Jangan membayangkan orang tawakal itu jadi malas, salah. Justru orang yang pasrah itu yang kerjanya bakal efektif dan efisien, sebab dibimbing oleh Allah. Ini mah tawakal enggak, ikhtiar enggak, ya enggak. Mana yang lebih hebat kerjanya? Pasti yang tawakal. Kenapa lebih hebat? Karena dia efektif, hatinya tidak akan cari muka, tidak akan cari penilaian orang, tidak iri, tidak dengki, tidak ujub. Allah aja. Oh, Allah suka. Orang-orang yang ikhlas dan tawakal mah bagus kerjanya tuh. Semangat terus, dibimbing oleh Allah. Jadi kalau ketemu orang malas atau kurang ikhtiar, pasti tidak tawakal, ya. Gitu. Ini mah bukan bela diri ya, karena saya nggak mau menjelaskan, udah barusan. Pemahaman tawakalnya yang kurang pas. Barusan kan jelas, dalilnya lengkap ya. Orang yang paling kuat tawakalnya, paling all out dalam semangatnya. Dan semangat doanya, dan wala ta'jaz, tidak lemah. Gimana di DT? Han? Stres enggak nih? Hah? Stres enggak di Darut Tauhid? Stres lah, karena pemimpinnya sangat semangat ya kan. Baru juga belajar ini, harus belajar itu lagi ya enggak? Baru juga kursus ini, harus kursus itu. Ya, karena tiap detiknya itu akan dipertanggungjawabkan. Enggak ada buat leha-leha sia-sia. Kalaupun mau leha-leha istirahat fisiknya, tapi hatinya tidak pernah lalai, sibuk zikrullah. Terima kasih karena baru sudah berani memberi masukan, hadiahnya pemberani. Perasaan udah pernah dikasih ya? Belum? Oh, kalau gitu terima kasih ya. Ini dalam mencari jodoh ya. Ini membangun kepercayaan calon ya. Tambah ini supaya beranilah ya, ya. Tambah ini soalnya. Oh, ini punya. Jangan lihat ke sini ya. Jangan berharap ke sini, ngotorin hati. Pasrah we. Siapa yang dapat rezeki akan ketemu ya. Daripada kita ngarep-ngarep nanti kecewa, oh bawa buku cuman 2. Saudara kotor hati, ini bukan buku saudara ya kan, saya yang bawa, kenapa saudara yang usil, cicing. Duh, beberes ya. Terakhir, penanya terakhir, oh langsung nanya, nggak boleh suudon ya. Silakan, ini yang mana terserah. Ada 2 yang nanya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaan wanita? Mengalah. Ini saya. Terserah. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya A. Sudah nikah belum? Belum. Ya enggak apa-apa. Gak mau. Tenang semuanya. Tenang, jangan berbaring Pak, biasa aja. Astagfirullah, astagfirullah, ampun ya Allah. Pengen bertanya. Jadi tuh akhir-akhir ini saya itu merasa pesimis dan tidak percaya diri sih. Karena saya ngerasa untuk mengejar surga itu rasanya susah sekali gitu ujiannya. Saya merasa tidak
bisa mendapatkan surga yang terbaik, bahkan surga kelas ekonomi sekalipun gitu, A. Jadi gimana ya cara menambah rasa percaya diri kalau saya itu bisa mendapatkan itu gitu. Karena sangat berat sekali sih semenjak saya nyantri di Deki sih. Terima kasih. Kenapa jadi ribet begini? Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau mau nyangka berat ya berat. Masa Allah nyusah-nyusahin kita? Perintahnya juga sederhana, belajar lalu amalkan. Cuman segitu. Belajar ilmu agama terus amalkan dengan ikhlas. Kalau ini dilarang ya jangan, karena itu bikin sengsara dan celaka. Kalau ini disuruh ya lakukan, karena itu bekal bahagia dan mulia. Terus susahnya di mana? Susah sih dikit. Nah, kan berkurang dikit ya kan. Sebutin susahnya yang mana? Banyak sih sebenarnya. Ya yang mana? Sebutkan yang mana? Yang mana yang bikin pesimis tuh? Yang mana? Banyak banget sih sebenarnya. Iya, yang mana banyak? Itu sebutkan satu aja. Ini deh sholat sama banyakin sholat sunnahnya itu sih kayak berat banget buat saya. Gak usah banyak-banyak. Kalau gitu yang fardu yang bagus dah. Seneng? Nggak begitu tapi nggak apa-apa sih benar. Atau kalau gitu mah nggak usah pengen ke sorga. Kalau memang yang fardu aja udah nggak mau, ya kan? Mau, insya Allah. Bahagia itu ada pada sholat. Jadi kalau nggak mau sholat artinya tidak mau bahagia. Kan ada yang nggak mau menderita. Nah, menderita itu ketika kita banyak maksiat, tidak mau taat. Bahagia itu ada pada perintah Allah. Contoh, mana yang bisa bikin bahagia? Marah-marah atau menahan amarah? Orang marah-marah terus pasti nggak bahagia. Mana yang bikin bahagia? Pemaaf atau penuh kedendaman? Tuh, semua yang Allah perintahkan itu membuat kita bahagia. Udah mah bahagia di dunia, di akhirat dapat sorga. Jadi di mana ribetnya? Ada salah belajar kayaknya. Nggak ribet deket ke Allah. Satu kebaikan 10 sampai 700 kali lipat ganjarannya. Baru niat baik aja udah dikasih pahala. Berbuat dosa cuma 1 dihitungnya. Coba itu. Di mana ribetnya? Ribet itu karena nggak pengen bahagia. Dah. Terima kasih, A. Nih kasih inilah yang agak kayaknya berat nih kehidupannya. Jurus agar Allah yang ngurus. Kasihkan Om. Enggak, jangan, A. Jangan cari penyakit ah. Tenang ya. Astagfirullah, saya dosa ini. Maaf ya Om. Dek, nanti terakhir ini yang nanya ya, Akang, karena udah rela berkorban ya. Silakan berikan mikrofonnya ke sana. Mana mikrofon? Mana barusan mikrofonnya? Ya. Di mana mikrofonnya? Siapa yang rajin? Ya. Oh iya. Udah ini udahan ya, satu penanya dan penanya terakhir. Gak usah iri-irian, orang dapat ini itu udah ada rezekinya masing-masing. Ya Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, bagaimana cara agar setiap menjalani kegiatan selalu menjadi ibadah? Ulangi. Bagaimana cara agar setiap menjalani kegiatan selalu menjadi ibadah? Ya, cuma dua kuncinya, niatnya ikhlas, caranya benar. Apakah nyopet dengan ikhlas bisa jadi ibadah? Enggak bisa. Ya Allah, saya lakukan ini demi mencari keridhaan. Enggak mungkin. Pasti gagal itu. Kalau Allah sayang digagalkan. Dengar, Dek. Niat, ya Allah, saya akan ngobrol dengan teman mencari ridhomu. Enggak akan mungkin omongannya jelek. Benar? Nah, orang itu jarang menyengajakan meluruskan niat. Biasanya lakukan saja. Padahal ngirim paket aja pasti alamatnya dulu, betul? Kayak mau nelepon, ujuk-ujuk bunyi ngomong. Nggak bisa, kita harus jelas dulu. Mau nelepon siapa? Tidak mungkin ujuk-ujuk ngomong, ya kan? Tapi ke Allah jarang itu meluruskan niat. Sibuknya cari kedudukan di hati makhluk. Kayak dagang, sibuknya berbuat baik ke pembeli supaya dia beli. Kita berbuat baik ke pembeli karena amal soleh. Dia beli atau enggak terserah Allah. Yang penting kita melayani dengan baik. Ini diingatkan nih ke teman-teman di Darut Tauhid. Tidak usah kita muji-muji pesantren supaya orang daftar pesantren ke sini. Bukan itu. Urus santri yang udah daftar ke sini, layani dengan baik, bantu agar santri ini bisa berubah menjadi lebih baik. Allah melihat, nanti Allah yang mendatangkan. Enggak usah muji-muji pesantren sendiri, biasa saja. Allah tahu komodal kita. Bicara apa adanya. Dah Allah yang menentukan. Gitu. Ade udah nikah belum? Gak usah gelisah yang lain deh. Ade masih SMP ya kan? Masih SMP. Oh SMP. Iya nggak apa-apa. Nah nanti kalau takdirnya udah punya suami, berbuat baik ke suami itu harus diniatkan sebagai ibadah. Ya Allah, saya berbuat baik hanya mengharap ridho-Mu. Masak mengharap ridho Allah. Nyuci mengharap ridho Allah. Sopan ke suami mengharap ridho Allah. Diniatkan betul itu. Ngurus anak mencari ridho. Ya Rob, ini anak ciptaan-Mu, titipan-Mu. Saya mohon keridhoan-Mu. Luruskan niat, rasakan bedanya. Beda hidup ini. Para pencari ridho Allah dengan para pencari ridho orang beda. Nggak akan capek hati ini. Luangkan waktu untuk meluruskan niat. Ya. Ada buku ini, ada buku ini. Saya mohon kepada para anggota dewan di PBB ini, akhwat yang nanya itu kasih yang mana? Yang besar atau yang kecil? Han? Ade mau yang mana? Kanan, kiri? Kenapa ini saya berikan? Karena pertanyaannya luar biasa. Terima kasih. Bagaimana caranya supaya dapat ridho Allah? Itu pertanyaan tertinggi. SMP Pak ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada 20 pertanyaan. Oh, nggak bisa. Tapi di diskon lah, gitu. Jadi Nggak bisa, harus satu. Saya udah capek. baik, terima kasih ya. Pertanyaan pertama,
Katanya satu. Mana yang mau didahulukan? Doa dulu atau ikhtiar dulu? Yang kedua, mau nanya, kalau kebetulan kawan-kawan di UPI, di Prodi Pendidikan Khusus sedang ada rencana untuk mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak-anak, untuk kawan-kawan disabilitas. Jadi ada rencana untuk menanyakan kepada para tokoh agama sampai batasan mana yang bisa diajarkan. Jadi kira-kira kapan waktu yang bisa diajukan untuk AA untuk bisa lebih lanjut? Kesehatan reproduksi. Kalau nanya kesehatan hati, bolehlah, saya ada dikit-dikit ilmunya. Kalau masalah reproduksi, wah, saya belum ahlinya ini. Batasan-batasan secara agamanya sampai mana yang... Oh, Ustadz Mulyadi aja, ya. Beliau ahli reproduksi. Astagfirullah. Aduh, ini bakat bodor ini, astagfirullah. Ustadz Mulyadi aja, beliau ketua dewan syariahnya di sini. Nanti nanya ke saya, nanti saya jawab harus tobat, ya kan? Barusan pertanyaan ini harus apa nih? Yang pertama apa? Doa dulu. Doa dulu atau ikhtiar dulu? Mending bareng lah ya. Sekarang bangun dulu, doa dulu. Tapi mau tidur dulu, doa dulu. Tuh kan, sebetulnya doa itu zikrullah. Makin banyak doa makin bagus. Sebelum pergi doa dulu, ya. Satu paket itu. Satu paket. Mau ulangan doa, lagi susah doa lagi. Gitu. Mau bicara, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Sebelum bicara, ada kalanya kita sedang melakukan sesuatu, ada kejadian, doa lagi. Benar? Lebih banyak lebih baik. Dah, karena saudara berani bertanya 2 pertanyaan, maka hadiahnya 2 aja, ya. Aduh, tolong berikan. Jangan iri. Menit 2. Ya, Bapak dari tadi ngeliatin terus ke saya. Enak ya, enggak nanya. Ya, begitulah. Waduh, mau nanya, baru dalam hati udah dapat buku ya enggak? Karena jawabannya ada di buku itu, mungkin. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon maaf ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duhai Allah, berkahi majlis ini, hujamkan kepada diri kami hanya ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan padamu, ilmu yang bisa menuntun amal soleh. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya di jalan-Mu ya Allah, hanya karena mencari ridho-Mu. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.